Hal inilah yang membuat saya dan tim hukum menjadi sangat marah ketika hakim mengatakan bahwa sidang tertutup. Artinya kalau tertutup, kalian tidak boleh masuk. Jangankan kalian, pengunjung pun nggak boleh masuk, kecuali yang terkait dengan perkara atau tim hukum. Sementara dalam penegakan hukum tidak boleh ada dua putusan yang berbeda dalam satu pokok perkara. Ketua Majelis Baru Tambunan ini sudah memutuskan dan disepakati bersama kami bahwa sidang terbuka untuk umum dan boleh live. Tiba-tiba disuruh tertutup. Ya, kami heran. Pasal yang dilaporkan bukan urusan pornografi, bukan urusan porno aksi, bukan urusan anak di bawah umur. Dan pelapor, terlapor, terdakwa, iklim hakim saya, kami bukan anak di bawah umur. Kenapa harus tertutup? Kalau kita merujuk pada kasus Vina dan Eki, di samping pembunuhan ada pemerkosaan. Klien saya Suroto, saksi yang menemukan pertama kali almarhumah Vina dan Eki, itu bicara tentang vagina. Dalam vaginanya itu berdarah. Ada yang dimasukkan benda ke dalam. Itu diungkap. Termasuk di persidangan. Dan justru yang tertutup itu adalah sidangnya sakatatal. Karena sakatatal di bawah umur. Terus apa persoalan kalau mengungkap itu? Tidak logik kan? Baru kemudian kasus Ferdy Sambo. Ferdy Sambo di samping dia membunuh Joshua dan anggotanya, juga istrinya mengaku dilecehkan secara seksual, dipaksa berhubungan badan. Itu juga diungkap dengan terang-benderang di persidangan. Kenapa kok kasus ini tidak? Kasus kecil, remeh-temeh, dibuat ribut, dibuat repot. Nah, karena itulah saya dan tim. Sebenarnya ketua majelis ini, saya sudah bersidang ratusan kali. Kalau saya bilang 1000 kali, karena saya beracara baru 2014 ke 15 sampai sekarang. Ya kalau bisa dibilang sekarang 10 tahun. Ya. Mungkin 1000 belum, tapi 200-an sudah. Di mana-mana saya bersidang, hakim itu dia mengatur lalu lintas komunikasi, pemeriksaan. Tapi ini dari awal ketua majelis ini sudah sangat arogan membatasi kami. Sehingga kami sebut di luaran dia itu ibu guru. Terlambat sebentar, jangan terlambat ya. Hakim yang berkuasa di sini. Hei, kau ya ketua majelis, berkaca, apa tidak cukup wajah Mahkamah Agung sekarang dipermalukan dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak malu kalian ketika 2 minggu yang lalu sengaja saya copy pernyataan dari Bapak Ketua Mahkamah Agung yang baru bahwa hakim harus berbenah. Apa kepentingan Anda? Kok Anda tidak memberikan ruang kepada kami untuk dibuka? Kalau di Bareskrim Mabes Polri saya minta untuk dibedah kasus ini, sudah digelar secara khusus di Bareskrim. Terjadi di situ perbedaan pendapat, tapi mereka tidak berada pada posisi memutus. Hanya barang bukti dinilai. Di kejaksaan juga begitu, kita tidak dalam posisi di situ, kita tidak berada dalam posisi juga berdebat. Karena itu pemberkasan. Di mana tempatnya? Di pengadilan. Jessica Kumala Wongso, racun lagi, berbulan-bulan.
PK-nya Saka Tatal, PK-nya 6 terpidana lain, dipimpin Bang Otto Hasibuan, juga live. Apa urgensinya bagi majelis ini tidak live? Nah, karena itulah kami tadi berontak. Poinnya di situ. Maka pilihannya bagi kami, hakim harus diganti, hakim harus memberi kesempatan kepada media dan masyarakat untuk melive-kan ini, supaya terbuka mata dengan telanjang melihat ini. Yang terakhir, harus terbuka untuk umum. Sepanjang itu tidak dilakukan, kami akan mengambil sikap. Jangan gertak-gertak kami. Seolah-olah dia punya kewenangan, tahanlah, saya mau lihat. Emang saya takut apa? Dan kau tidak kebal hukum. Maka hari ini kami sudah berkirim surat ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, KY, untuk ini dievaluasi. Apakah boleh hakim diminta diganti? Boleh. Sangat boleh kalau hakim itu bisa kita buktikan inkonsisten. Memang dia inkonsisten. Kemudian sedikit-sedikit marah. Waktu saya tanya apa alasannya? Tidak, ini privasi. Hakim sudah memutus. Kami sudah bersidang. Kau siapa kau di negara ini? Emang kau yang punya masyarakat ini, punya negara ini? Hei buruh tamunan, jangan kau pikir ada orang yang takut di penjara kalau saya tidak. Tapi ingat, kau coba-coba dengan saya. Coba aja. Ya, saya nggak main-main. Nah itu poin terkait ini. Bukan kita disebut dengan contempt of court. Kita tidak menghina persidangan. Dia yang membuat persidangan itu rancu dan ricuh. Karena dia tidak memberi ruang. Kalau dia punya alasan, beritahu kami. Ini alasannya tidak boleh terbuka. Ini KUHP, pasal ini. Ini SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Mana? Kalau kita memberikan satu putusan, harus didukung oleh dalil-dalil yang menjadi dasar itu. Kalau dalam bahasa Arab namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya aturan. Itu poin satu. Poin yang kedua terkait Hotman dan saya. Saya begitu dia datang, saya sudah melihat cara dia itu sedikit mengejek, senyum, berpenampilan seperti orang yang sangat serfai. Kemudian dalam 2 minggu terakhir ini bolak-balik posting foto video dengan Pak Prabowo. Banyak orang yang menjadi bagian dari Pak Prabowo, termasuk saya, tidak saya posting-posting berulang-ulang. Ini indikasi agar orang takut. Orang nggak takut karena Pak Prabowo itu orangnya tegak lurus, dan hukum memang harus tegak. Ini semua diceritakan. 3 jam di pesta anaknya diceritakan. Foto berkuda mau berkuda diposting. Foto ini, foto itu. Semua orang pernah. Saya sendiri pernah tim dari pemenangan Pak Prabowo Hatta Rajasa. Dan di 2024 ini saya pun ikut mendukung. Lihat aja Instagram saya. Dan Hotman tak nampak di 2014 itu. Oh karena pernah jadi klien? Pernah. Saya juga pernah klien saya Bapak Budi Gunawan. Menko Polhukam sekarang, Menko Polhukam sekarang. Apa perlu harus saya ucap-ucapkan berulang-ulang itu? Diposting di Instagram berulang-ulang? Enggak lah. Itu bagian dari prestasi ya. Bagian dari CV sejarah hidup ya. Tapi jangan disalahgunakan. Nah, ini semua berangkai. Nah jadi ketika tadi itu sidang ditunda, ingat ya, sidang sudah ditunda
hakim sudah keluar karena kami berontak, barulah saya mendatangi Hotman. Ingat itu. Jadi saya tidak